Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi di channel Septiawan Aji Pradana. Pada video kali ini, kita nggak akan ngoding, kita hanya berdiskusi santai saja. Pokok bahasan atau pokok diskusi yang akan kita bahas mengenai pesan komit, teman-teman. Jadi pasti teman-teman sudah tidak asing dengan menggunakan Git ya. Nah, ketika kita menggunakan Git, ketika kita mau upload dalam tanda kutip atau nge-push codingan kita ke server, ke repository kita, maka kita akan menuliskan suatu pesan apa yang kita lakukan, perubahan apa yang kita lakukan pada codingan kita seperti itu, atau kita biasa mengenalnya sebagai pesan commit ya, atau commit message. Nah, teman-teman udah tahu belum kalau misalnya untuk penulisan commit message itu ada suatu konvensi atau conventional commit. Ini sebenarnya peraturan yang tidak harus dipakai seperti itu. Tapi kalau dipakai ya bisa aja, banyak juga dipakai dan memudahkan untuk penyamaan standarisasi untuk pesan komit ini. Cuma banyak juga yang nggak pakai ini juga tidak masalah. Ini tidak akan mengurangi fungsionalitas dari codingan teman-teman. Ini hanya suatu konvensi saja, suatu peraturan yang sebenarnya tidak tertulis seperti itu. Contohnya, ini adalah repository saya. Ini adalah library yang saya inisialisasi. Saya menginisialisasi suatu library namanya Android Chart.js untuk menampilkan chart di Android. Saya memanfaatkan Chart.js di JavaScript. Saya embed menjadi library di Android. Nah, di sini pesan yang saya tuliskan itu, saya menerapkan conventional commit seperti itu, teman-teman. Kalau teman-teman bisa lihat, jadi di sini ada depannya itu ada suatu keyword, ya, ada suatu keyword, kemudian ada titik 2, kemudian baru di sini ada pesannya apa, seperti itu ya. Contohnya fix change convert stream to string method, ya seperti itu. Jadi depannya apa, kemudian titik 2, belakangnya ada detailnya. Nah, itu tertuang dalam namanya conventional commit, teman-teman, di sini. Jadi formatnya adalah type-nya apa, tipenya apa. Jadi teman-teman di sini tipenya bisa fix, fit, kemudian docs dan lain-lain. Artinya apa di sini? Oke, kita bisa melihat di sini. Nah, di sini ya ini ya URL ini, teman-teman bisa googling aja dengan mengenai conventional commits ini. Kalau halaman resminya ya commits.org itu ada di sini. Jadi contohnya di sini. Fit allow provided config object to extend other config. Ya, jadi di sini fit itu menandakan ada fitur baru yang teman-teman buat. Kemudian detail fiturnya itu apa. Nah, kemudian fit send email to the customer when a product is shipped. Seperti itu. Nah, masing-masing type ya, kita nyebutnya type itu ya ada gunanya. Fix itu untuk bugs, ketika ada bugs apa teman-teman membuat tipenya itu fix. Kemudian kalau ada fitur baru disebut fit. Kalau teman-teman hanya mengupdate dokumentasi, misal saya ada mengupdate dokumentasi, saya coba ya lihat comitnya. Fix doc nih, update readme file seperti itu. Jadi saya di sini cuma mengupdate dokumentasi saja. Jadi di sini saya nyebutnya docs seperti itu ya. Kemudian apalagi docs update ya, ini saya masih belum konsisten, harusnya docs ya. Di sini saya doc doang. Fix change convert stream, ini saya melakukan perbaikan di metode convert stream to string seperti itu. Kemudian nih saya menambahkan bubble chart feature ya, karena ini perubahannya besar dan itu penambahan suatu fitur yang baru, maka saya di sini menggunakan type fit seperti itu. Nah, kemudian ya karena ini library saya cuma menggunakan fix, fit, dan docs seperti itu. Teman-teman bisa baca lagi tentang type-nya di sini, beberapa type-nya. Ada core itu tadi penjelasannya mana ya? Core. Ini banyak teman-teman. Core, miscellaneous commits. Kemudian ini ada refactors. Refactor ada style itu commit dan that do not affect the meaning. Jadi hanya mengurangi spasi, menghapus baris code yang nggak kepakai, mungkin ya seperti itu. Itu kita bisa namain style. Kemudian test, ketika teman-teman membuat unit test atau apa itu,
Depannya tinggal ditambahin tes. Nah, titik 2 nanti baru detail dari message-nya teman-teman. Seperti itu ya. Contohnya kita lihat nih. Nah, bisa aja setelah ada formatnya, setelah tab ini kita kasih dengan scope-nya itu apa teman-teman. Jadi di sini adalah contoh menambahkan Polish language ya. Itu kan berarti bahasa gitu, language. Nah, formatnya bisa seperti itu. Type, kemudian ini scope ini optional misalnya gitu. Baru deskripsinya. Nah, deskripsi ini sebisa mungkin kita membuatnya itu bisa dimengerti oleh developer lain ya. Jadi sebisa mungkin jangan cuma done atau apa, tapi benar-benar dijelasin apa fitur yang kita buat. Apakah conventional commit ini dipakai oleh semua developer? Ya tentu saja enggak teman-teman, karena yang tadi ini hanya konvensi, bisa dipakai bisa enggak. Intinya sih kalau pesan commit itu harus yang menjelaskan. Contohnya teman-teman ini ada namanya GetODK Collect, suatu aplikasi untuk pengumpulan data di Android. Di sana juga tidak menerapkan conventional commit, ya itu nggak akan jadi masalah seperti itu teman-teman, karena memang conventional commit ini ya semua developer juga ada yang pakai atau yang enggak, dan itu tidak akan menjadi masalah. Sekali lagi tidak akan menjadi masalah dan tidak akan mengurangi fungsionalitas dari codingan kita seperti itu. Nah, tapi di sini dia jelas teman-teman, commit message-nya itu jelas seperti itu ya. Jadi use button attribute instead of explicit button styles. Jadi dia jelas nih commit message-nya itu apa. Jadi yang terpenting adalah pesan commit-nya itu jelas seperti itu ya. Pesan commit-nya itu jelas apa yang di-commit seperti itu. Jadi ketika kita bekerja dengan tim lain juga akan tahu bahwa fiturnya tuh ini yang ditambahkan atau perubahannya ini seperti itu. Nah, ada repository yang menggunakan conventional commit namanya Automa. Automa ini adalah browser extension untuk automating your browser by connecting blocks. Seperti itu. Jadi kayak semacam apa ya namanya ya? Untuk automation ya, tools automation. Nah, di sini menerapkan conventional commit. Jadi ada feed, refactor, fix, feed, core. Kemudian ada build ada enggak? Seperti itu. Jadi dia menerapkan untuk conventional commit. Ya, jadi ini sekali lagi tidak akan menjadi masalah, tapi kalau misalnya teman-teman sudah terbiasa menggunakan conventional commit ini, kalau ini menurut pendapat saya pribadi, pesan commit-nya akan lebih enak terbacanya, ya, akan lebih terstruktur dan bentuknya juga enak ya. Jadi huruf kecil semua seperti itu, ya kan? Huruf kecil semua. Jadi huruf kecil semua, jadi terus kemudian di sini ada docs, jadi kita tahu nih, perubahan ini core nih, sebenarnya kalau ini core initial commit, di sini hanya perubahan update readme aja nih file, seperti readme file, kemudian ada seperti ini, jadi kita udah tahu di depannya itu hanya untuk itu perubahan menambahkan fitur atau hanya perubahan kecil seperti itu. Nah, silakan teman-teman bisa coba dulu membaca ini. Kalau misalnya emang oke, emang cocok, ya bisa langsung diterapkan ke codingan teman-teman seperti itu. Jadi nanti pesan commit-nya akan lebih terstruktur dan lebih, kalau menurut saya sih lebih enak dilihatnya ya gitu ya. Ada kayak title-nya seperti ini, ada type-nya seperti itu. Oke. Pada video kali ini cukup sekian, semoga ini bermanfaat teman-teman. Jangan lupa like, subscribe, dan share channel saya ke teman-teman yang lain agar kita bisa sama-sama belajar. Terima kasih. Untuk teman-teman yang butuh pembelajaran Android native Kotlin bisa mengunjungi melihat video saya di YouTube saya. Yang lain bisa lihat playlistnya atau bisa kunjungi website dewacoding.com. Di sana saya share banyak banget tutorial mengenai Android native ataupun Laravel, Node.js, dan lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.